Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman sekalian, pagi ini hujannya sangat deras sekali. Kebetulan pagi ini adalah Imlek ya teman-teman. Jadi hujan sangat lebat sekali. Jadinya kita mager untuk melakukan pekerjaan rumah, tetapi walaupun hujan sangat deras dan kita bermalas-malasan, tetap saja aktivitas ibu rumah tangga harus tetap berjalan ya teman-teman. Dan kali ini saya tidak memasak temannya nasi atau lauk pauk. Saya hanya akan menggoreng bakwan saja, atau di kota Bandung mah dikatakan ini adalah bala-bala ya teman-teman. Bahannya hanya sederhana saja. Kebetulan ini sisa dari kulkasnya, tinggal ada wortel dan ada kol saja. Jadi saya iris-iris kolnya, kemudian saya juga mengiris-iris wortelnya untuk dijadikan gorengan atau bakwan ya. Baik teman-teman, ini saya sedang mengiris-iris kol dan setelah diiris-iris seperti biasa saya cuci terlebih dahulu. Tapi sebelum mencuci kolnya, ini ada daun bawang, tapi daun bawang saya cuci dulu. Setelah dicuci baru saya iris-iris supaya langsung dimasukkan ke dalam adonan bakwannya. Jadi kalau bawang kan kalau diiris-iris dulu kemudian dicuci itu seperti lengket ya teman-teman. Dan ini saya cuci dulu kemudian saya iris-iris. Setelah itu saya mencuci kolnya. Dan masih ada sisa cucian ya teman-teman yang belum saya cuci, tapi nanti saya sekalian akan mencucinya dengan piring-piring kotor yang lainnya. Baik teman-teman, ini saya sudah mencuci kol dan wortelnya. Lalu saya siapkan tepung terigu yang bermerek Sasa. Saya langsung dari tepung pembuat bakwannya saja ya, supaya saya tidak langsung maksudnya tidak membuat bumbu-bumbunya lagi ya. Jadi kalau dari racikan bakwannya sudah tersedia bumbunya, jadi kita hanya tinggal menyesuaikan dengan selera. Kalau seleranya pengen asin, kita tinggal menambahkan garamnya ya. Dan ini saya sudah mengaduk-aduk kol dan wortelnya untuk digoreng atau adonan bakwannya untuk segera digoreng supaya menjadi santapan di pagi hari. Baik teman-teman, ini saya campur minyaknya dengan mentega supaya terasa renyah ya teman-teman. Kalau misalkan disatukan dengan adonannya itu akan terasa berbeda ya, tapi saya langsung disatukan dengan minyaknya supaya menteganya menyerap ke dalam minyak dan juga menyerap ke dalam adonan. Setelah itu saya tambahkan sedikit minyak supaya tidak terlalu sedikit minyaknya. Baik teman-teman, setelah minyaknya panas, lalu saya masukkan adonan bakwannya. Nah seperti ini teman-teman, adonan bakwannya memang besar-besar sekali, tapi nanti kalau setelah matang ini akan terasa renyah dan kriuk ya teman-teman, karena dicampur dengan mentega. Walaupun menteganya hanya dijadikan minyak, tetapi akan menyerap ke dalam adonannya. Baik teman-teman, saya sedang mengaduk-aduk adonan bakwannya, dan sementara menunggu adonan bakwannya matang, saya akan mencuci piring terlebih dahulu ya. Nah ini saya sudah membalik-balikan adonannya dan ini sudah kering. Nah terasa akan kriukannya ya teman-teman. Ini walaupun sayur-sayurannya terasa sekali, kelihatan sekali, tetapi nanti juga akan terasa kriuk-kriuknya. Jadi akan terasa kriukan dari
adonan tepung serta mentega yang saya jadikan minyak. Nah, itu saya sedang mencuci piring. Sangat banyak ya teman-teman, padahal hanya menggoreng bawang saja, tapi entah kenapa cuciannya langsung menumpuk sehingga tidak cukup dimasukkan ke dalam wastafel, dan saya mencucinya langsung dikeluarkan ke luar wastafel supaya bisa mencuci dengan cepat dan supaya tidak penuh saja ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mencuci di wastafel memang seperti ini tidak akan cukup kalau cuciannya banyak, cucian piringnya banyak, mungkin akan terasa sempit ya teman-teman. Tapi kalau cuciannya sedikit, ini akan leluasa mencuci piringnya. Beginilah nasib cucian berada di wastafel. Kalau misalkan kamar mandinya khusus untuk mandi saja ya teman-teman. Kalau di perumahan memang seperti itu ya teman-teman, kecuali kalau kita bikin istilahnya membangun rumah sendiri dengan dengan keinginan kita ya, bangunannya itu bisa disesuaikan ya teman-teman. Misalkan di kamar mandinya ada tempat cucian piring yang sambil jongkok, itu kan lebih luas ya teman-teman. Saya suka seperti itu, tapi karena mungkin saya mengambil perumahannya yang tipe 36/60, jadi dapurnya pun agak sedikit sempit, kemudian kamar mandinya pun agak sedikit sempit. Tapi alhamdulillah disyukuri ya teman-teman, karena untuk membangun rumah itu tidak istilahnya harus membutuhkan biaya yang sangat besar ya teman-teman. Kalau misalkan kita langsung mengambil rumah atau mengambil rumah cicilan, itu hanya memikirkan tentang DP-nya saja, lalu per bulannya kita pikirkan cicilannya. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan saja kita selalu bersyukur dengan keadaan seperti ini ya teman-teman, dan mudah-mudahan rumahnya bisa segera direnov. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, setelah memasak bakwan, saya akan membuang sampah terlebih dahulu karena supaya tidak ada nyamuk ya teman-teman. Kalau misalkan ada sampah di dapur itu nyamuk sangat banyak, terutama kalau di Bandung itu namanya rametuk. Nah seperti itu ya teman-teman, nyamuk-nyamuk kecil, dan saya harus membuangnya supaya dapurnya terlihat bersih, karena dapurnya memang agak berantakan ya teman-teman. Ini alhamdulillah hujannya sudah reda ya teman-teman, jadi saya baru bisa menjemur pakaian sekitar pukul 8 pagi ya teman-teman, karena dari subuh hujannya sangat deras ya, dan ini baru selesai atau baru reda hujannya, dan saya langsung menjemur pakaian di belakang dapur. Baik teman-teman, saya durasinya dicepatkan ya ini karena takut teman-teman bosan. Kegiatan saya sehari-harinya hanya seperti ini saja. Bagaimana ya teman-teman, namanya juga ibu rumah tangga, pekerjaannya pasti hanya itu-itu saja. Mudah-mudahan saja dengan video saya yang hanya ini saja bisa membuat teman-teman menambah semangat dalam beraktivitas mengerjakan pekerjaan rumah. Baik teman-teman, seperti biasa sebelum kalian melanjutkan video saya ini, saya mohon bantuan dan dukungan dari teman-teman semua untuk like, subscribe, dan tentunya komen yang positif. Nah ini teman-teman, saya sudah hampir selesai menjemur pakaiannya, dan seperti biasa saya akan melanjutkan pekerjaan ibu rumah tangga, yaitu menyapu dan mengepel rumah ya teman-teman. Hanya ini saja yang dapat saya share, mungkin yang dapat saya upload videonya tentang kegiatan ibu rumah tangga yang hanya itu saja ya teman-teman. Ini saya sedang menyapu kamar, kemudian nanti saya akan membereskan musola. Ini musolanya masih berantakan ya teman-teman karena belum saya bereskan, dan ini sekalian saya bereskan untuk disapu dan dipel ya teman-teman supaya terlihat bersih. Nah ini akan saya sapu-sapu dulu sampai dapur seperti biasa ya teman-teman. Dan ini adalah kamar pink. Dulunya ini bekas kamar si Tete waktu SD, tapi sekarang si Tete sudah pindah ke bagian atas. Dan
ini mungkin akan dijadikan kamar buat Dede Catra, tapi nanti mungkin catnya akan diganti dulu karena Dede Catra saat ini masih berusia 2 tahun setengah ya teman-teman, belum berani tidur sendiri. Jadi nanti kalau sekitar sudah berumur 6 tahun atau 5 tahun mungkin akan dirubah kamarnya ya, supaya ada nuansa laki-lakinya, jangan terlalu pink ya, karena kalau pink itu kan untuk perempuan. Baik teman-teman, video saya hari ini saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.